Pagi itu di Villa Patrick, seorang lelaki setengah baya berwajah sangat kusut dengan pakaian dekil dia mematung di depan pintu sambil berteriak memanggil nama Tuan Aaron Patrick dengan sebutan ayah. Teriakan keras itu membuat Ivan, yaitu tuan muda keluarga Patrick, terbangun dari tidurnya dan segera membuka pintu. Begitu pintu terbuka, pemuda itu terkejut setengah mati melihat siapa lelaki dekil yang berlutut di depan pintu villa tersebut. "Ayah, ada apa dengan MU? Mengapa keadaan MU sungguh menyedihkan seperti ini?" tanya Ivan Patrick dengan tatapan penuh iba. "Anakku, tolonglah ayah MU ini. Ayah sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong kasihani ayah MU ini, nak," kata lelaki setengah baya itu. "Apa yang terjadi dengan ayah? Bukankah ayah baik-baik saja bersama dengan Ramensra?" tanya Ivan. "Tadinya baik-baik saja. Ini semua karena kebodohan lelaki tua itu yang tidak mau mendengar nasihat. Dia tidak tahu siapa yang telah siap provokasi," kata lelaki yang disebut ayah oleh Ivan tersebut. "Apakah maksud ayah pemilik perusahaan Future of Company?" tanya Ivan. "Bukan. Bagaimana orang tua itu bisa memprovokasi orang yang sudah mati?" kata Robin lalu melanjutkan, "Apakah kau ingat acara pelelangan itu? Berawal dari acara pelelangan itulah Ramendra sekarang bangkrut dan seluruh aset miliknya telah disita oleh pihak bank. Aku sudah memperingatkan agar dia tidak terus-terusan menaikkan bid pada pelelangan itu. Sudah berkali-kali dia dikalahkan oleh Daniel dan Ryan. Tapi dia tidak pernah mau jerah," kata lelaki setengah baya itu. "Tunggu dulu ayah. Tadi kau mengatakan bahwa pemilik perusahaan Future of Company telah mati. Bagaimana kau tahu dia susah mati? Jawab aku dengan jujur ayah. Apakah kau pelaku dari semua ini?" tanya Ivan dengan tatapan penuh selidik. Sebenarnya Ivan tahu bahwa pemilik perusahaan Future of Company yaitu Jerry William masih hidup. Dia sengaja menanyakan hal tadi hanya ingin memastikan apakah benar ayahnya terlibat dalam tragedi pengeroyokan di atas jembatan setengah tahun yang lalu. Itu. "Ah," kata lelaki itu tergagap. "Hanya ada aku dan kau di sini. Jujur sajalah. Apakah ayah terlibat dalam peristiwa di atas jembatan yang membuat aku, David dan Kevin koma di rumah sakit? Apakah ayah juga terlibat atas menghilangnya Jerry William?" tanya Ivan mendesak. "Anakku, maafkan ayahmu ini. Ayah terpaksa melakukan ini semua atas desakan dari Ramendra. Maafkan atas kesalahan ayah MU ini, akakku. Ayah berjanji selamanya tidak akan melakukan kejahatan lagi," kata lelaki itu masih tetap berlutut. "Siapa yang sedang berbicara dengan MU, Ivan?" tanya satu suara dari dalam. "Kakek. Ini kek, ayah telah kembali," kata Ivan kepada lelaki tua itu. "Ayah? Apakah anak durhaka itu?" tanya lelaki tua itu lalu segera menjengukkan kepalanya keluar. Begitu dia melihat siapa yang sedang berlutut di depan pintu itu, dia segera berteriak membentak. "Untuk apa kau kembali ke villa ini, Robin? Apakah Ramendra sudah bangkrut makanya kau datang ke villa ini untuk menjilat putra MU?" tanya lelaki tua itu dengan sengit. "Maafkan anak MU ini, ayah. Aku mengaku salah dan bertaubat. Saat ini aku sudah tidak tahu lagi akan kemana. Harap ayah sudi memaafkan perlakuanku selama ini kepada MU," kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Robin itu penuh penghibaan. "Kejahatanmu itu sudah selangit tembus. Kau hidup lalu mati kemudian hidup dan mati sekali lagi pun tidak akan cukup untuk menebus kesalahan MU. Apa kau pikir semudah itu datang meratap seperti badut dekil dan kau berharap bahwa aku akan mengampuni MU? Jangan harapkan itu, Robin," kata lelaki tua itu. "Apakah aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat? Apakah aku tidak diberi kesempatan untuk menebus semua kesalahanku pada kalian? Jika begitu maka aku memilih untuk mati di depan kalian berdua supaya kalian puas dengan kematianku," kata Robin lalu membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali hingga keningnya saat ini sudah mulai berlumuran darah. "Kakek, tolong ampuni ayahku, kek. Jika tidak dia akan mati," kata Ivan meratap di depan Tuan Besar Patrick. "Kau tahu apa tentang sifat licik iblis berwujud manusia ini? Dia melakukan itu karena saat ini dia sudah tidak memiliki tempat untuk bernanung. Jika kau memaafkannya dengan mudah, lihatlah suatu hari nanti kau akan merasakan seperti menolong anjing terjepit. Setelah ditolong dia malah menggigit,"
kata Tuan Aaron Patrick. Ivan menyadari sepenuhnya bahwa perkataan kakeknya ini 100% benar adanya. Namun naluri seorang anak tidak akan bisa berdusta bahwa dia benar-benar tidak tega melihat ayahnya seperti itu walaupun selama ini dia tidak pernah dianggap sebagai anak oleh Robin. Melihat Robin saat ini benar-benar telah mandi darah akibat terus-terusan membenturkan kepalanya ke lantai, Ivan yang sudah tidak tahan kemudian berlutut dan ikut-ikutan membenturkan kepalanya ke lantai membuat Tuan Besar Patrick bukan main terkejut dengan kedekatan Ivan tersebut. Lelaki tua ini akhirnya memilih mengalah lalu mencegah kedua anak dan cucunya itu agar berhenti melakukan tindakan bodoh seperti itu. Berhentilah kalian melakukan tindakan bodoh itu. Baiklah. Kali ini aku mengalah. Namun jika aku ternyata seperti menolong anjing tersepit, maka aku tidak akan bertoleransi lagi kepada MU Robin. Kata lelaki tua itu. Mendengar bahwa dia kini telah mendapatkan maaf dan pengampunan dari Tuan Besar Patrick, Robin segera menghentikan tindakannya dan bersimpuh di depan kaki lelaki tua itu. Robin Patrick bersumpah demi Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada Robin bahwa Robin tidak akan mengkhianati ayah. Jika itu terjadi, maka biarkan aku disambar oleh petir. Kata Robin bersungguh-sungguh. Aku memaafkan dirimu bukan tanpa syarat, anak durhaka. Kau bukan hanya memiliki kesalahan yang berat kepadaku. Kau bahkan memiliki musuh yang sangat banyak di luar sana. Dan salah satu musuh di mana kau berhutang sangat banyak adalah kepada Jerry William. Kau telah menanam bibit permusuhan semenjak mendiang ayahnya masih hidup. Aku dan Ivan terhutang budi kepada Jerry William ini. Aku memaafkan MU jika dia memaafkan MU dan akan ikhlas jika dia menginginkan nyawa MU. Kau tahu bahwa ketika kau membelot dan memberontak kepadaku dan mengabaikan Ivan, siapa yang telah memberikan bantuan tanpa pamrih kepada kami? Itu tidak lain adalah Jerry ini. Andai ketika kekacauan itu terjadi dan dia merampas seluruh aset milik keluarga kita, maka tidak ada yang mampu mencegahnya melakukan itu. Tapi musuh MU tidak berhati iblis sama dengan MU. Jika dia menganut sekuku hitam saja kelicikan yang kau miliki, maka jangan harap kau dan Ramendra masih mampu melihat matahari terbit sampai saat ini. Kata Tuan Besar Patrick dengan nada kekecewaan kepada Robin. Ayah, tolong bantu aku untuk meminta maaf dan pengampunan kepada Jerry William ini. Aku akan berlutut sepanjang malam di depan rumahnya pun aku mau. Saat ini aku benar-benar ingin bertaubat. Aku ingin memulai kehidupan yang baru dan ingin memberikan kasih sayangku kepada Ivan. Maafkan ayah MU ini, nak. Ayah MU terlambat untuk memberikan kehangatan cinta yang dibutuhkan oleh seorang anak terhadap ayahnya. Semoga saja belum terlambat untukku dalam mencurahkan kasih sayangku kepada MU. Kata Robin dengan berlinangan air mata. Sudahlah ayah. Aku tidak pernah membenci MU. Benar atau salah perbuatan MU, bagiku kau tetap adalah ayahku. Itu adalah dharmaku. Kata Ivan. Oh Tuhanku yang maha bijaksana. Mengapa baru kali ini engkau menyadarkan hamba MU ini? Aku bertaubat Tuhan. Kata Robin Patrick dengan bersungguh-sungguh. Sudahlah. Mari masuk ke dalam. Bersihkan dirimu, lalu obati luka MU itu. Setelah beberapa hari nanti, kita akan menemui Jerry. Aku dan Ivan akan berlutut di hadapannya nanti untuk memohon maaf atas nama MU. Kata Tuan Besar Patrick. Terima kasih ayah. Aku anak yang tidak berbakti merasa diberkati di sepanjang hidupku karena memiliki ayah dan anak yang berhati mulia. Mati pun Robin Patrick tidak akan menyesal. Kata Robin lalu segera bangkit dibantu oleh Ivan dan mereka kemudian memasuki villa itu. Villa di mana dia pernah memberontak dan menjebloskan Tuan Besar Patrick ke dalam tahanan bawah tanah. Bersambung.